Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi Ranti di pembelajaran matematika dengan pokok bahasan logika matematika. Pada hari ini kita akan membahas mengenai logika matematika yang merupakan kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi. Pada saat ini kita akan belajar mengenai penarikan kesimpulan yang terdiri dari modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Oke, untuk awal kita coba memahami apa itu modus ponen ya. Modus ponen adalah suatu argumen yang terdiri dari dua premis dan satu konklusi. Premis yang pertama yaitu jika P maka Q, premis yang kedua adalah P, konklusinya adalah Q. Nah, maka argumen tersebut jika dituliskan dalam bentuk simbol, premis pertama dan premis kedua, maka menjadi konklusi. Jika P maka Q dan P maka Q, ya. Oke. Nah, modus ponen dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran sebagai berikut. Nah, bagaimana kita ketahui kalau P itu benar-benar salah-salah, Q itu benar-salah, benar-salah, maka pada saat ini untuk premis pertama, jika P maka Q itu bernilai benar, salah, benar, benar, ya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk berikutnya kita tambahkan dengan dan P ya. Sehingga didapatkan tabel benar, salah, salah, salah gitu ya. Nah, sehingga pada saat akhir sampai dengan konklusi mendapatkan hasil benar, 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 benar. Masih ingatkah teman-teman kalau benar, 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 benar itu adalah tautologi. Nah, karena sudah merupakan tautologi, maka modus ponen adalah argumen yang sah ya. Jadi kita bisa menggunakan modus ponen untuk pengambilan keputusan. Contoh modus ponen apa sih gitu ya? Premisnya tadi kan jika P maka Q. Jika cuaca panas, maka Budi meminum minuman dingin ya. Jika cuaca panas adalah P, Budi meminum minuman dingin adalah Q. Ya, jika P maka Q, premis keduanya adalah P, cuaca panas, maka konklusinya atau kesimpulannya adalah Budi meminum minuman dingin. Ya. Sudah dipahami? Kalau gitu kita beralih ke berikutnya, yaitu modus tolen ya. Modus tolen sama seperti modus ponen itu terdiri dari dua premis dan satu konklusi. Pada premis yang pertama itu jika P maka Q, premis yang keduanya adalah negasi Q, maka konklusinya kita akan dapatkan negasi P. Sebagaimana modus ponen, maka di modus tolen juga bisa dituliskan dalam bentuk simbol, yaitu yang pertama ini adalah jika P maka Q, dan Q ini adalah premis kedua menghasilkan konklusi negasi P gitu ya. Oke. Dengan demikian kalau kita buktikan dalam tabel kebenaran sebagaimana modus ponen, nah kita punya P, Q, negasi P, negasi Q gitu ya. Ini sudah kita pelajari di pembelajaran logika matematika di awal. Jika P maka Q ini adalah premis pertama, ditambahkan dengan dan negasi Q ini adalah premis. Nah, premis 1, premis pertama tambah premis yang kedua. Yang ini menghasilkan konklusi, yaitu benar, 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 benar. Nah, ingat tautologi. Ketika sudah menemukan tautologi, berarti modus tolen adalah argumen yang sah. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya adalah premis yang pertama. Tadi kan jika P maka Q ya. Jika cuaca panas, maka cuaca panas ini P, maka Budi meminum minuman dingin. Budi meminum minuman dingin. Ini adalah Q. Jadi, premis yang keduanya apa tadi? Negasi Q. Negasinya adalah Budi tidak meminum minuman dingin gitu ya. Maka konklusinya adalah cuaca tidak panas atau negasi P gitu ya. Oke. Semoga teman-teman bisa memahami. Untuk berikutnya kita coba satu lagi ya. Namanya adalah silogisme. Nah, silogisme ini berargumen sebagaimana saya tuliskan. Premis yang pertama adalah jika P maka Q.
premis yang kedua adalah jika Q maka R. Konklusinya adalah jika P maka R, ya. Nah, seperti modus-modus yang sebelumnya, jika kita tuliskan dalam bentuk simbol akan menjadi sebagai berikut, ya. Ini premis 1, ini premis 2, ini menghasilkan konklusi. Tuh. Apa sih? Nah, kalau dalam bentuk tabel kebenaran seperti ini, ya. Nah, yang unik dari silogisme ini kita memakai 3. P, Q, dan R. Nah, kalau 3 berarti ada 8 baris. Ya, karena 2 pangkat 3 itu adalah 8, ya. Untuk P-nya BB, BB, SS, SS. Untuk Q-nya BB, SS, BB, SS. Untuk R-nya BS, 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 gitu ya. Oke. Nah, ini adalah apa tadi? Premis 1, ini premis yang kedua, ini premis yang ketiga. Ini ketika premis 1 dan premis kedua mendapatkan hasil sebagai berikut sebagaimana saya tuliskan dalam tabel. Nah, ini adalah hasil setelah ada konklusi, ya. Semuanya B, namanya adalah tautologi. Karena sudah tautologi, maka silogisme adalah argumen yang sah. Jadi bisa diambil sebagai penentu keputusan. Contohnya apa? Contohnya ini gampang, pakai banget. Yaitu premis 1 adalah jika cuaca panas, maka Budi meminum minuman dingin. Jika cuaca panas P, maka Budi meminum minuman dingin adalah Q. Premis yang kedua adalah jika Q maka R. Ya, tadi Q-nya adalah Budi meminum minuman dingin. Berarti jika Budi meminum minuman dingin, maka tenggorokannya sakit. Ini adalah R. Maka konklusinya atau kesimpulannya adalah jika cuaca panas, gitu ya, maka tenggorokannya sakit. Ya, oke. Nah, sekarang yuk kita coba ada premis 1 seperti ini. P dan Q. Premis yang kedua adalah negasi P. Konklusinya adalah negasi Q. Kita akan coba melihat apakah argumen yang saya tuliskan itu dalam bentuk latihan itu adalah sah atau tidak, ya. Pertama langkahnya adalah ayo kita rubah yuk jadi simbol. Nah, seperti tadi ya, masih ingat? Jadi simbol. Oke. Nah, setelah itu, setelah dirubah jadi simbol, kita bikin tabel kebenarannya. Oke, ya, karena 2 berarti cukup 4 baris, ya. Setelah dibuat tabel kebenarannya, berarti hasil terakhirnya harus tautologi. Jika bukan tautologi, berarti argumennya tidak sah. Jadi jangan pergunakan premis yang tadi untuk mengambil atau menentukan keputusan. Oke. Nah, ini soal yang kedua seperti ini. Jika P maka negasi Q. Premis yang keduanya adalah P, konklusinya adalah negasi Q, ya. Prosedurnya sama seperti sebelumnya, berarti argumennya dituliskan dulu dalam bentuk simbol tadi. Nah, premis 1 dan premis kedua, maka konklusi, gitu ya. Oke, setelah itu, nah kita coba. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. P, Q, negasi Q, ya. P, jika P maka negasi Q. Dan P, gitu ya. Nah, ini premis 1, ini premis yang kedua, ini sudah ada konklusi. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau hasilnya B semua, benar semua dalam tabel kebenaran atau tautologi, maka argumennya sah dan bisa dipergunakan untuk mengambil atau menentukan keputusan. Kayak gitu ya. Nah, oke. Nah, tadi kan dalam bentuk premis yang bersimbol. Sekarang ada kalimat. Premis 1, jika hari hujan maka Budi memakai payung. Premis yang kedua, Budi memakai payung. Konklusinya hari hujan, ya. Prosedurnya kita harus menentukan P dan Q dulu serta premisnya, oke ya. Jadi kalau teman-teman memilih hari hujan adalah P, Budi memakai payung adalah Q, berarti silakan tuliskan premis 1 adalah jika P maka Q. Premis yang kedua berarti
Ya, konklusinya adalah ya, gitu ya. Nah, setelah itu buat simbolnya seperti tadi dan kita periksa pakai tabel kebenaran ya. Kalau sudah bicara tabel kebenaran, keputusan akan sah atau tidaknya berarti dilihat dari apakah hasilnya tautologi atau bukan gitu ya. Oke.